Halo Sobat FKH, pada kesempatan kali ini Departemen Keilmuan hadir dengan podcast Pimnas 1 bersama narasumber kita yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama aku Flan Ausati Putri sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Angkatan 2022 yang kemarin berhasil menjadi delegasi ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-37 Universitas Airlangga. Nah, teman-teman kepo nggak sih tentang apa sih itu Pimnas, kemudian bagaimana sih rangkaian seleksinya, dan bagaimana cara membuat PPT Pimnas yang sangat-sangat baik itu. Nah, yang pertama aku mau bertanya nih ke Kak Fulan, gimana nih perasaannya sebagai peserta Pimnas yang lolos PKM pendanaan itu? Oke, jadi perasaan aku sebagai mahasiswa yang lolos ke Pimnas 37 Universitas Airlangga kemarin nih, aku tentunya sangat bangga dan senang karena aku bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia yang keren dengan inovasi-inovasinya yang luar biasa, sehingga hal tersebut bisa membuat insight aku bertambah dan juga pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak didapatkan oleh sebagian besar orang gitu. Wah, menarik sekali ya pengalaman mengenai Pimnas ini dari Kak Fulan. Nah, sebelumnya aku izin bertanya lagi nih Kak. Kira-kira rangkaian seleksi apa aja sih yang diikuti pada Pimnas 37 yang diselenggarakan di Universitas Airlangga hingga 4 hari itu? Apakah rangkaian seleksinya tuh hanya satu rangkaian atau ada beberapa rangkaian? Oke, jadi rangkaian seleksi Pimnas ini ada beberapa acara ya. Yang pertama adalah dari mulai dulu ada seleksi proposal, kemudian didanai, kemudian kita melakukan penelitian atau riset atau melakukan PKM-nya, terus kemudian kita PKP 2 PKM, terus PKP 2 PKM ini nanti akan diseleksi lagi untuk lolos ke Pimnas atau tidaknya. Nah, di Pimnas sendiri ini ada berbagai rangkaian acara. Beberapa hari yang lalu ketika aku sudah melakukan Pimnas, itu yang pertama adalah aku melakukan instalasi atau pemasangan poster dan juga instalasi PowerPoint untuk presentasi di hari ketiga. Nah, di hari pertama ini kami berfokus pada pemasangan poster, di mana kami sudah menyiapkan desain-desain poster yang selanjutnya kita tempel pada gor multipurpose di Unair, dan kemudian di hari kedua ini kami melakukan opening atau pembukaan Pimnas ke-37 di Universitas Airlangga di ACC, dan kemudian di hari ketiga ini kita mulai melakukan presentasi. Nah, di hari presentasi ini dibagi menjadi 2 hari. Ya, hari yang pertama ini adalah bagi 25 peserta awal dan hari kedua adalah sisanya begitu. Nah, ketika presentasi kami melakukan presentasi riset yang telah kami lakukan, hasil riset kita bagaimana dengan 3 dewan juri di situ. Terus kemudian dilanjutkan dengan closing atau penutup dan pengumuman juara gitu. Wah, sangat menarik sekali bukan teman-teman? Nah, dari rangkaian Pimnas itu pasti teman-teman kepo nih tentang salah satunya adalah cara membuat PPT dan posternya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan cara membuat PPT dan poster, aku mau izin bertanya ke Kak Fulan. Sebenarnya apa sih judul yang diangkat Kak Fulan hingga bisa lolos ke Pimnas 37 ini? Oke, jadi judul aku kemarin adalah mengangkat tentang temanya adalah drug delivery system. Jadi judulnya adalah potensi nanoenkapsulasi ekstrak kayu manis Cinnamomum burmani berbasis kitosan alginat sebagai kandidat drug delivery system pada terapi anti kanker serviks. Jadi aku dan tim mengembangkan sebuah drug delivery system atau sistem penghantaran obat untuk terapi anti kanker begitu. Wah, sangat menarik bukan judulnya? Aku sih sangat bingung ya dengan judulnya. Wah, sangat ilmiah sekali ya ini Kak. Nah, aku izin tanya nih Kak, dengan judul yang sedemikian rumitnya, aku izin tanya nih, gimana cara untuk menyusun PPT yang baik dan benar untuk Pimnas? Kayak tips and trick bikin PPT Pimnas tuh gimana sih Kak? Oke, jadi untuk Pimnas kemarin aku menjalankan beberapa langkah atau aku punya beberapa langkah yang aku gunakan selama menyusun PPT untuk PKP 2 dan Pimnas pastinya. Nah, yang pertama itu adalah yang aku harus membaca buku panduan Pimnas atau buku saku Pimnas terbaru terlebih dahulu, karena di dalam situ isinya adalah aturan-aturan yang harus kita taati, termasuk besaran ukuran file PPT presentasi dan juga durasi maksimum untuk
presentasi PIMNAS tentunya. Nah, setelah kita memahami buku panduan yang ada di dalamnya, kita selanjutnya bisa menyusun poin-poin dan membuat poin-poin penting yang akan kita sampaikan di presentasi dengan singkat, padat, jelas, namun tetap lengkap nih. Nah, selanjutnya setelah kita membuat poin-poin tersebut, kita bisa langsung membuat skrip presentasi yang dimana skrip ini fungsinya adalah sebagai alur cerita presentasi kalian nantinya. Begitu. Jadi, usahakan dalam membuat skrip presentasi ini kita tidak kopas atau copy paste, karena biasanya skrip yang dihasilkan dari cara kopas ini nanti akan membuat presentasi ini menjadi bertele-tele atau berkepanjangan begitu, sehingga ketika juri menyimak presentasi kita ini menjadi tidak menarik begitu. Nah, terus kemudian setelah kita menyusun skrip dengan baik, skrip inilah yang akan dijadikan sebagai kunci-kunci atau step-step nantinya yang akan kita acuin buat membuat PPT presentasi. Nah, di dalam membuat PPT presentasi ini, aku sarankan untuk mendesain PowerPoint ini secara mandiri atau sesuai dengan kreativitas masing-masing. Karena PKM maupun PIMNAS ini memiliki nilai originalitas yang sangat tinggi. Jadi, di mana kita membuat sesuatu, ini originalitasnya ini akan selalu dipertanyakan, sehingga menjadi poin plus apabila kami atau peserta PIMNAS ini membuat presentasi PPT yang sesuai dengan kreativitas dan judulnya masing-masing begitu. Jadi saranku hindari membuat PowerPoint yang mengambil dari template-template dari website editing maupun aplikasi-aplikasi editing. Jadi semua PowerPoint yang kemarin aku buat ini adalah hasil dari desain sendiri begitu. Wah, menarik bukan? Ternyata dari PKM dan juga PIMNAS ini tidak hanya keilmiahan dalam menulis kita yang diuji, namun juga kreativitas dalam membuat PPT ya, Kak? Betul. Wah, menarik sekali. Nah, aku izin tanya nih, Kak. Tadi kan dijelasin tentang cara membuat PPT yang singkat, jelas, padat, namun mencakup semua isi. Nah, padahal semua isinya itu kan ada berlembar-lembar ya dari PKM itu. Bagaimana kita bisa menyantumkan semua isi itu ke dalam PPT? Apakah ada substansi-substansi khusus yang harus masuk ke PPT, dan apakah ada yang perlu dibuang beberapa atau tidak diperlukan seperti itu? Oke, jadi kalau cara aku menentukan isi-isi yang memang harus masuk ke dalam PPT, ini aku menentukan skala prioritas dari substansi yang aku buat begitu. Jadi aku dalam penelitianku sendiri, ini aku memiliki 3 uji, yaitu uji in silico, karakterisasi, dan in vitro. Dan aku ini ketiganya adalah hasilnya adalah bagus. Jadi aku menargetkan 3 isi ini harus masuk dan paten, tidak bisa diganggu gugat. Nah, 3 isi ini yang paling penting ini harus masuk begitu, karena ini merupakan isi pokok dari bahasan presentasi kami dalam PIMNAS kemarin. Nah, jadi tipsnya adalah kamu membuat skala prioritas tentang substansi apa saja yang kiranya penting untuk dijelaskan kepada dewan juri dan tentunya menarik perhatian dewan juri begitu. Nah, selain itu karena waktu presentasi ini juga terbatas ya, pastinya kalian juga harus pintar-pintar untuk memanajemen waktu, bagaimana caranya menyusun kalimat agar tidak terbelit-belit itu tadi, dan tetap menyampaikan suatu substansi atau isi materi ini dengan singkat, padat, dan jelas itu tadi, sehingga persiapan dengan menggunakan presentasi yang udah aku jelaskan sebelumnya ini menjadi sangat penting, karena ini menjadi petunjuk atau guide apa saja yang akan kita sampaikan nantinya begitu. Jadi nggak bertele-tele gitulah ya. Oke, baik. Tadi kan sudah membahas mengenai substansi. Sekarang aku kepo nih, Kak, tentang bagaimana sih cara desain suatu PPT itu. Kan Kakak membuat sendiri ya, tidak dari Canva ataupun Slidesgo dan lain-lain. Nah, desainnya tuh Kakak pakai aplikasi apa aja? Apakah menggambar sendiri atau dari suatu web kemudian diolah-olah gitu? Seperti apa itu, Kak? Oke, jadi dari materi presentasi atau animasinya ini kita diperbolehkan untuk mencantumkan dari sumber lain. Misalnya ketika kita ingin kayak mempresentasikan tentang kayak mechanism of action misalkan, ini bisa kita, kalau ada videonya di YouTube, kita bisa ambil video tersebut kemudian dicantumkan citasinya atau dicantumkan sumbernya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila animasinya itu kadang tidak ada atau aku mungkin kesusahan menemukan animasi yang aku maksud itu, nah aku bisa menggambarnya sendiri menggunakan beberapa software, misalnya Procreate begitu ya. Terus kemudian yang ketiga, dari segi desain PowerPoint-nya ini aku menggunakan PowerPoint
PPTX ya formatnya. Ini aku desain sendiri, bukan bisa sebenarnya dari Canva, akan tetapi elemen-elemennya itu dibuat ilmiah, dibuat sedemikian rupa agar merepresentasikan dari judul penelitian kita gitu. Oh baik, cukup menarik sekali. Oke lanjut nih Kak, aku izin tanya tentang cara membuat PPT di bidang pemilihan warna. Apakah warna yang dipakai Kak Fulan itu menyesuaikan dengan judul atau apakah menggunakan warna yang terang ataupun gelap dan apa alasannya? Oke, jadi dalam pemilihan warna sendiri, kemarin aku menggunakan sistem color palette. Jadi aku sudah menentukan nih warna-warna yang misalkan sesuai dengan judul atau tema PKM aku begitu. Jadi karena tema aku ini adalah mengangkat tentang kayu manis, jadi warnanya adalah nggak jauh-jauh dari warna coklat dan kuning. Nah, jenis coklatnya apa dan jenis warna kuningnya apa, ini aku nyari color palette, mungkin bisa pakai Pinterest ya, aplikasi Pinterest yang memudahkan kalian untuk memilih color palette yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan begitu. Nah, untuk pemilihan warna terang dan gelapnya, aku menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ruangan presentasi saat itu, karena kami presentasinya adalah di siang hari atau cahaya ini banyak yang masuk ke dalam ruangan, sehingga aku menyarankan untuk menggunakan tone warna yang sedikit gelap karena agar PowerPoint presentasi ini dapat dilihat oleh audiens atau dewan juri dengan baik meskipun jaraknya agak jauh begitu. Baik, itu aja sih Kak pertanyaan aku. Terima kasih banyak telah menghadiri podcast ini dari Departemen Keilmuan BEM bersama saya Nova Nurul Agusta dan narasumber kita Fulan Ausati Putri. Sampai jumpa di podcast PIMNAS yang kedua. Terima kasih semuanya. Dadah.